Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bab 4061, segera menjadi bodoh. Huo Dong melihat sekeliling ke beberapa sosok dev yang bertarung dengannya, dengan ketakutan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Dev, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa memiliki metode seperti itu. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa mengkloning. Huo Dong mendengus dingin, aura hitam di tubuhnya menghilang seketika, dan seringai yang dia kenakan mulai bersinar. Huo Dong mengeluarkan token sehitam tinta dari tangannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Untuk sesaat, kehampaan itu terdistorsi, dan bayangan terpantul di kehampaan. Setiap bayangan mengenakan jubah hitam dan meringis di wajahnya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras, dan kemudian perlahan jatuh di samping Huo Dong. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berbicara dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Antara langit dan bumi, energi pedang tak terlihat mulai mengembun dalam sekejap, dan pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kecemerlangan ini semakin kuat, dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Dev, klonmu ini meminjam kekuatan tubuhmu, tapi klonku ini tidak akan menghabiskan kekuatanku. Huo Dong tertawa galak, melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Jubah berwajah hantu itu mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju Dev. Untuk sesaat, klon Dev bertarung dengan jubah berwajah hantu ini. Dev hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ini bukanlah tiruan dari Huo Dong, tetapi beberapa jiwa iblis. Token yang dicubit Huo Dong tadi harus digunakan untuk memanggil ini. Jika orang-orang ini adalah murid sejati dari sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa berteleportasi ke sini secepat ini. Hanya ada sedikit ahli formasi di dunia dewa dan manusia. Diperkirakan tidak banyak orang yang bisa membuat formasi teleportasi yang bisa menggerakkan begitu banyak orang secara instan. Terlebih lagi, formasi teleportasi perlu diatur di kedua arah. Tidak ada formasi teleportasi di sini di sekte Xian. Oleh karena itu, meskipun sekte wajah hantu memiliki formasi teleportasi, tidak mungkin untuk menteleportasi begitu banyak orang ke sini secara instan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa jubah berwajah hantu ini adalah roh seperti jiwa iblis. Huo Dong menghancurkan token itu dan melepaskan jiwa iblis ini. Kalau dipikir-pikir, Penatua Tu juga melepaskan banyak jiwa iblis pada saat itu. Tampaknya sekte wajah hantu pandai membina jiwa iblis. Memikirkan hal ini, Dev menarik klonnya, dan pada saat yang sama kesadarannya menghilang seketika. Pada saat ini, seluruh lautan kesadaran Dev terbuka. Huo Dong tertegun, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Dev. Dia tiba-tiba teringat akan klonnya dan membubarkan kesadarannya. Bisakah orang ini menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi jubah berwajah hantu yang aku panggil? Memikirkan hal ini, Huo Dong tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya. Lalu biarkan jubah berwajah hantu itu berkerumun ke arah Dev. Sekarang Dev telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan membuka lautan kesadaran. Roh iblis ini dapat menyerang tubuh Dev dan langsung menempati lautan kesadaran Dev. Pada saat itu, meskipun Dev abadi, dia akan menjadi tubuh tidak sadar, yang akan lebih mudah untuk ditangani. Dan yang diinginkan Dev adalah hasil ini. Dia menggunakan metode ini untuk menipu Penatua Tu, dan sekarang dia telah menipu Huo Dong lagi. Jiwa iblis yang dapat mengendalikan lautan kesadaran Dev tidak ada di seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Ciyun tidak dapat mengendalikan lautan kesadaran Dev. Ini adalah Raja Iblis Surga. Jiwa iblis sampah di dunia surga dan manusia masih ingin mengendalikan lautan kesadaran Dev. Beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Dev, dan tubuh Dev berhenti bergerak sejenak. Namun, setelah jiwa iblis ini memasuki lautan kesadaran Dev, mereka segera menamparkan Raja Iblis Ciyun sampai mati, membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat Dev tiba-tiba berhenti bergerak dan matanya kusam, Huo Dong tersenyum. Hahaha, bajingan, ini bukan tiruanku. Ini adalah jiwa iblis yang aku panggil. Beraninya kamu menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya. Melihat Dev seperti itu, Huo Dong tertawa terbahak-bahak. Sekarang kesadaranmu terbuka, jika jiwa iblisku menyerang kesadaranmu, kamu akan segera menjadi bodoh. Bab 4062, Kekuatan Guntur. Dia merasa Dev terlalu bodoh. Ketika Master Sekte Lama dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tampak khawatir. Anda harus tahu bahwa pemimpin Sekte Lama sendiri disiksa sampai mati oleh jiwa iblis. Dia gila sepanjang hari dan hanya bisa bangun larut malam. Tapi sekarang Dev telah diserang oleh beberapa jiwa iblis ke dalam lautan kesadaran. Huo Yuanting merasa sedikit lega saat melihat Dev dikendalikan oleh penyerbu jiwa iblis. Nak, berhenti berkicau, potong kepala Dev, dan pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah. Huo Yuanting berkata pada Huo Dong.
Huo Dong mengangguk, memegang pedang hitam panjang. Setelah mendekati Dev, dia menebas Dev dengan satu serangan. Namun saat pedang Huo Dong hendak mendarat di leher Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Huo Dong tertegun dan tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Ketika Huo Dong berbalik, dia melihat telapak tangan besar Dev tersapu. Pelas! Huo Dong tidak punya waktu untuk menghindar dan dicambuk. Seluruh wajahnya berubah bentuk karena cambuk. Huo Dong terjatuh dengan keras ke tanah dan berjuang untuk bangun, tetapi gigi di mulutnya jatuh ke tanah. Kamu tidak dikendalikan oleh jiwa iblis? Huo Dong memandang Dev dengan kaget. Kendalikan ibumu, kamu hanya memiliki sedikit jiwa iblis, dan kamu masih ingin mengendalikanku. Aku lupa memperingatkanmu bahwa ada jiwa iblis yang lebih kuat di lautan kesadaranku. Dev tersenyum ringan dan berkata. Wajah Huo Dong menjadi sangat jelek. Penatua Tu mengatakan hal itu pada saat itu, dan Dev masih dikendalikan oleh jiwa iblis. Huo Dong sebenarnya melupakannya. Ketika dia mengira begitu banyak jiwa iblisnya akan berakhir seperti ini, Huo Dong merasa sangat tertekan. Dev, jangan bangga, aku pasti akan membunuhmu. Huo Dong meraung dengan marah, dan energi hitam keluar dari tubuhnya lagi. Begitu energi hitam muncul, energi itu mendidih dan mendidih seperti air mendidih. Tampaknya ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kabut hitam, dan kemudian seekor ular piton dengan kepala dan mata bersinar merah dan mengeluarkan huruf merah muncul. Semua ular piton ini sangat gelap dan menyatu dengan kabut hitam. Jika bukan karena mata dan huruf merahnya, akan sulit membedakannya. Salah satu ular piton itu panjangnya puluhan kaki, kepalanya lebih besar dari aula utama Sekte Xian, dan tubuhnya terus berputar ke langit. Melihat ini, Dev mengangkat pedang pembunuh naganya, dan ribuan cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya pedang menembus kabut hitam, dan jeritan terdengar seketika, dan ular piton mati satu demi satu. Dan ular piton besar itu membuka mulutnya dengan darah dan menelan cahaya pedang itu ke dalam perutnya dalam sekejap. Dev sedikit terkejut dan menemukan bahwa ular piton itu sepertinya tidak takut dengan cahaya pedang, jadi dia menyingkirkan pedang pembunuh naga dan melompat. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan. Saat ini, langit langsung tertutup awan gelap, dan kilat menyambar di langit. Telapak tangan guntur. Dev menamparkan ular piton itu dengan telapak tangannya. Di telapak tangan guntur dan kilat terus meledak dengan api. Guntur dan kilat menyambar ular piton itu satu demi satu, menyebabkan ular piton itu kehilangan serangannya seketika. Kemudian, di bawah telapak tangan yang bergemuruh, tiba-tiba ia runtuh dan menghilang. Bahkan kabut hitam pun menghilang dalam sekejap. Telapak tangan ini langsung mengejutkan semua orang. Satu telapak tangan benar-benar memicu kekuatan guntur, sungguh luar biasa. Asal-usul guntur dan kilat, hanya master alam kesengsaraan tingkat 4, yang benar-benar menguasai asal mula guntur dan kilat. Sungguh luar biasa. Pemimpin sekte lama melihat bahwa guntur dan kilat yang digunakan oleh Dev semuanya adalah kekuatan aslinya. Huo Dong memandang Dev dengan ekspresi muram, otot-otot di wajahnya terus berdetak. Penatua Yu dan yang lainnya juga terkejut. Keterampilan dan kekuatan yang ditunjukkan Dev jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh alam kesengsaraan tingkat keempat. Nak, gunakan apinya. Huo Yuanting mengingatkan Huo Dong. Huo Dong sekarang memiliki 3 jenis api pamungkas, 2 jenis api pamungkas dari Sekte Xian, dan api pamungkas klan iblis. Bab 4063, saya tidak takut api. Kekuatan dari 3 api pamungkas jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Dev. Dalam hal ini, Huo Dong lebih baik daripada anggota sekte wajah hantu lainnya. Bagaimanapun, anggota sekte wajah hantu lainnya tidak memiliki 2 api pamungkas dari Sekte Xian. Huo Dong mengangguk, dan 3 jenis api pamungkas langsung muncul di sekelilingnya, dan kemudian terus mengelilingi Huo Dong. Gelombang panas yang meletus dari 3 jenis api pamungkas, bahkan dengan pelindung tirai tipis, tak tertahankan bagi banyak orang dan mereka mundur satu demi satu. Huo Dong ini telah menguasai 3 jenis api pamungkas. Sekarang kita dalam masalah. Ketika Wei Qing melihat ini, dia mulai mengkhawatirkan Dev. Zuling juga mengepalkan tangannya, matanya penuh kekhawatiran. Pemimpin sekte tua itu tersenyum dan memperhatikan dengan tenang. Dev memiliki lebih banyak api tertinggi daripada Huo Dong. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Dev mengangkat sudut mulutnya dan menderu, ke-6 api menyala di sekitar Dev. 6 api tertinggi membentuk lingkaran, mengalir dengan warna berbeda, seperti cahaya ilahi, mengelilingi Dev di tengah. 6 jalan menuju api. Ketika Huo Dong melihat ini, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya di wajahnya.
Huo Yuanting juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev benar-benar memiliki 6 jalan api tertinggi. Wei Qing dan yang lainnya juga terkejut. Zuling menatap Dev dengan mata yang sudah jatuh cinta padanya. Dia sudah sangat mencintai Dev. Kamu. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak api pamungkas? Kamu sebenarnya memiliki api iblis tertinggi. Huo Dong menelan ludahnya dan bertanya. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan api pamungkas dari klan iblis? Dev tersenyum ringan, kamu suka bermain api, hari ini saya akan membiarkanmu merasakan rasa api pamungkas. Dev perlahan mengangkat lengannya, dan kekosongan di depannya sepertinya membuka pintu cahaya. 6 sinar api seperti bulu panah, bergegas menuju Huo Dong. Melihat ini, Huo Dong melambaikan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan 3 api yang kuat, tapi dia tahu bahwa ini tidak akan mampu menghentikan serangan Dev sama sekali. Nak, tangkap segel api ilahi. Setelah melihat ini, Huo Yuanting buru-buru melemparkan segel api ilahi di tangannya ke arah Huo Dong. Huo Dong menangkap segel api ilahi, dan setetes darah langsung memasuki segel api ilahi. Awalnya, Huo Dong dan Huo Yuanting memiliki garis keturunan yang sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi tuan mereka dengan segel api ilahi. Huo Dong mengangkat segel api ilahi tinggi-tinggi di tangannya, dan pusaran tak kasat mata segera terbentuk di segel api ilahi. 6 jalur api tertinggi Dev sebenarnya mulai diserap oleh segel api ilahi, dan nyala api menghembuskan api tertinggi terkelupas sedikit demi sedikit, tersedot ke dalam segel api ilahi. Melihat adegan ini, Dev sama sekali tidak terkejut. Wajah Huo Dong penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar ketika dia melihat segel api ilahi di tangannya. Hahaha, aku memiliki segel api ilahi di tanganku. Bahkan jika kamu memiliki 60 api, itu tidak berguna. Huo Dong tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tidak memiliki 6 jalan api tertinggi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencicipi api tertinggi. Huo Dong mengangkat segel api ilahi, dan kemudian bola api meledak dari segel api ilahi. Nyala api ini bukanlah sejenis api pamungkas, tetapi lebih seperti perpaduan beberapa api pamungkas. Ketika Dev melihat nyala api ini, matanya tiba-tiba berbinar, segel api ilahi ini benar-benar dapat memadukan api pamungkas. Dev tersenyum. Api pamungkas yang disedot oleh segel api ilahi sebenarnya menyatu langsung ke dalam segel api ilahi, dan sekarang menuju ke arah Dev. Saya sama sekali tidak takut pada api. Saya tidak takut pada jenis api apapun. Setelah Dev selesai berbicara, tiba-tiba bola api merah muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh api sejati diaktifkan, dan nyala api saat ini tidak dapat melukai Dev sama sekali. Api sejati Dharmakaya. Ketika Master Sekte Tua melihat pemandangan ini, matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi sangat terkejut. Ayah, apakah api sejati Dharmakaya itu? Zuling bertanya dengan bingung. Ini adalah metode Sekte Xian kita yang telah lama hilang. Saya ingin tahu bagaimana metode ini dipraktikkan oleh Dev. Pemimpin Sekte lama sangat bingung. Bagaimanapun, Dev baru saja datang ke Sekte Xian belum lama ini. Bersambung.